mengetahui bahwa wabah coronavirus disease 2019 atau yang sering kita kenal dengan COVID-19 masih melanda dunia, khususnya di sektor ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat luas. Dan untuk mengetahui apa saja langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemda-Pemda yang ada di Lampung, saat ini Monif TV berkesempatan untuk berdialog interaktif dengan pejabat terkait untuk penanganan COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa Monif TV, kembali lagi dengan saya Octavia Triwulandari di acara Dialog Interaktif mengenai realokasi dan refocusing anggaran dalam APBD tahun anggaran 2020 untuk penanganan pandemi COVID-19. Nah, kali ini kita akan berdialog langsung dengan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Pemerintah Kabupaten Pringsewu. Dan saat ini saya sedang berada di ruangan beliau bersama dengan Bapak Arief Nugroho. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pak, seperti diketahui bersama bahwasanya Impres nomor 4 tahun 2020 mengatur tentang refocusing anggaran dan realokasi anggaran dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Untuk Pemda Pringsewu sendiri mengingat bahwa BPKAD sebagai pengelola keuangannya. Nah, apakah ada kendala dalam penerapan Impres tersebut, Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka penerapan Impres nomor 4 tahun 2020 tersebut, secara umum di Kabupaten Pringsewu tidak terdapat kendala yang berarti dalam melaksanakan kebijakan realokasi dan refocusing anggaran di tahun 2020 ini. Mungkin secara teknis nanti bisa lebih berkembang lagi di dalam sesi selanjutnya. Oke, baik. Nah, soal alur proseduralnya bagaimana sih Pak? Jadi dapat kami jelaskan sebagai berikut, Mbak. Pertama, bahwa semenjak diturunkannya Impres nomor 4 tersebut, pemerintah Kabupaten Pringsewu dikomandoi oleh Bapeda dalam hal ini sebagai pemegang kebijakan dalam hal perencanaan ini mengumpulkan seluruh OPD yang ada di sini untuk menyampaikan informasi tentang kebijakan dalam Impres tersebut. Kemudian seluruh OPD diberikan kesempatan untuk melakukan self assessment atas kebijakan tersebut, sehingga artinya OPD teknis sendirilah yang tahu mana yang harus direfocusing, mana yang harus direalokasi, sehingga pada tahap pertemuan berikutnya semua sudah tergambar, angka dan sasaran sudah tergambar dari masing-masing OPD. Sekilas seperti itu, Mbak. Oke, Pak. Kalau boleh tahu nih, Pak, berapa sih anggaran yang dianggarkan oleh Pemda Pringsewu untuk penanganan pandemi COVID-19 sendiri? Baik, Mbak. Untuk pembiayaan penanganan pandemi COVID ini kan ada dua. Yang pertama melalui refocusing. Kalau untuk refocusing ini sebelum perubahan ini terkumpul sebesar 74 miliar lebih, yang terdiri dari seluruh OPD. Kemudian dengan adanya kebijakan dari Kementerian Perdesaan untuk mengalokasikan sebagian dana desanya dalam penanganan pandemi COVID-19 ini, maka untuk kegiatan refocusing menjadi 128 miliar. Sementara untuk belanja tidak terduga itu di awal sebelum APBD perubahan ini terkumpul sebesar 38 miliar. Kemudian seiring dengan perjalanan waktu, mungkin dikarenakan memang belanja tidak terduga ini adalah untuk mengantisipasi hal-hal yang belum direncanakan dan dalam rangka menangani kegiatan yang tidak masuk di dalam program sebelumnya,
ditambah lagi dengan perkembangan COVID di Kabupaten Pringsewu ini yang maksimal hanya masuk di zona kuning, Mbak, sehingga penyerapan khusus untuk BTT sendiri tidak begitu signifikan, sehingga pada perubahan ini kami realokasi lagi untuk kegiatan-kegiatan lain mendukung COVID ini, sehingga khusus untuk BTT ini sekarang menjadi 17 miliar yang tadinya 38 miliar segitu, Mbak. Oke, baik. Nah, mungkin boleh dijelaskan Pak agar pemirsa Manif TV tahu seperti apa sih Pak bentuk pelaksanaan realokasi sendiri khususnya yang langsung menyentuh ke masyarakat. Apakah ada program-program khususnya? Kalau bicara program khusus, kebijakan refocusing dan realokasi ini sebetulnya sudah dibuatkan koridor oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini ada 3 program utama, yaitu penanganan kesehatan, kemudian penanganan dampak ekonomi, dan kemudian penyiapan social safety net. Ini program grand programnya, program utamanya. Kemudian secara spesifik program-program yang mungkin langsung bersentuhan dengan masyarakat lebih kepada, sebetulnya 3 program ini ada, Mbak. Yang pertama untuk penanganan kesehatan, kita tahu seluruh OPD sesuai dengan tupoksinya masing-masing bergerak di pelosok-pelosok pedesaan, melakukan penyemprotan, penanganan dan sebagainya. Kemudian untuk penanganan dampak ekonomi, kita ada namanya insentif pajak ada, kemudian kita juga memberikan insentif kepada para pedagang, bantuan kepada para pedagang, kemudian dalam rangka menjaga stabilitas harga pangan dan mengantisipasi panik buying, pemerintah Kabupaten Pringsewu juga sudah membagikan paket sembako kepada masyarakat yang memang dirasa terkena dampak secara langsung. Kemudian di dalam untuk BTT-nya sendiri, belanja tidak terduganya sendiri, beberapa OPD teknis memang sudah melaksanakan kegiatan action di lapangan dalam rangka penanganan langsung kepada masyarakat yang terdampak, Mbak. Oke, mengenai untuk paket sembako sudah berapa puluh sih Pak yang sudah disalurkan untuk masyarakat? Sudah menyebar luaskah untuk masyarakat Pringsewu atau masih hanya beberapa daerah saja? Kalau secara jumlah pasti kami kurang memahami karena itu ada di dinas teknis di Koperindak. Namun perlu kami sampaikan bahwa untuk paket bantuan pangan, artinya ini dari pemerintah pusat juga ada, yang artinya mengcover seluruh masyarakat miskin yang ada di Pringsewu. Kemudian dari Koperindak dalam rangka juga ketahanan pangan masyarakat juga telah membagikan kurang lebih 900-an paket sembako yang tersebar di seluruh kecamatan. Mungkin itu, Mbak. Oke, baik. Nah, mengingat ini sudah masuk triwulan terakhir masa pandemi COVID-19. Nah, sudah berapa persen Pak anggaran penanganan COVID itu terserap, Pak? Secara umum untuk refocusing berdasarkan laporan yang kami terima yang ada di sistem kami, untuk refocusing sudah mencapai 52% dari 128 miliar tadi. Kemudian yang untuk belanja tidak terduga juga sudah 52% kurang lebih dari 17 miliar. Oke, mengenai kita kembali lagi ke dana anggaran untuk Kabupaten Pringsewu. Tadi ada 74 miliar, kemudian 128 miliar dan 38 miliar. Nah, tentunya dengan penggunaan anggaran sebesar itu sudah harus disiapkan juga laporan pertanggungjawabannya. Betul ya Pak? Iya, betul. Nah, adakah kendala dalam penyusunannya Pak atau mungkin di teknis pelaporannya? Secara umum sesuai dengan aturan yang berlaku, SPJ ini ada di dinas teknis yang mengajukan kegiatan di dalam belanja tak terduga atau BTT maupun yang ada di refocusing, sehingga secara umum kami hanya menerima fungsionalnya saja atau rekapitulasinya saja. Sampai dengan saat ini tercermin dari laporan yang sudah masuk bahwa yang kami sampaikan tadi 52% itu adalah yang sudah masuk dalam bentuk SPJ. Mungkin sehingga sepertinya tidak ada kendala untuk peng-SPJ-nya, Mbak. Terima kasih. Oke.
Terakhir Pak, Iya. bagaimana sih Pak kesiapan Pemda Pringsewu untuk penanganan pandemi COVID-19 di tahun depan? Nah, adakah strategi khusus atau mungkin dengan penambahan anggaran maupun program-program tadi? Baik, terima kasih. Hal itu memang masih sangat dimungkinkan, Mbak. Jadi kami masih melihat kebutuhan-kebutuhan yang ada di dinas teknis dalam rangka memprioritaskan penanganan COVID-19 di seluruh pelosok Pringsewu. Belum lagi kita juga menjalankan apa yang menjadi amanat pemerintah pusat bahwa untuk tahun depan pun COVID-19 masih menjadi salah satu prioritas penanganan di dalam APBD. Jadi tidak menutup kemungkinan akan berkembang di dalam penganggarannya. Oke, jadi kalau tahun depan masih ada pandemi COVID-19 berarti anggaran akan bertambah gitu ya Pak? Dimungkinkan bisa. Oke. Terima kasih kepada Bapak Arief Nugroho atas waktu dan informasinya. Pemirsa Manif TV, jadi kesimpulannya bahwasanya pemerintah Kabupaten Pringsewu telah mempersiapkan untuk mengantisipasi penanganan COVID-19 di tahun 2021. Semoga rencana dan program-program yang tengah dan akan dijalankan oleh Pemda Pringsewu semua bisa dilaksanakan dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Amin. Demikianlah pemirsa Manif TV, dialog kita bersama Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pringsewu, Bapak Arief Nugroho. Saya sampaikan terima kasih. Saya Oktavia Triwulandari menyampaikan undur diri dan sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.